Assalamualaikum, saya Ervina Stianingrum, NPM 19144410036, kelas 4A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik menggunakan Maple. Untuk yang pertama adalah bagian-bagian dasar Maple. Baik, untuk bagian-bagian dasar Maple itu ada 4. Yang pertama itu adalah menu bar. Ini menu bar ya, ada file, edit, sampai help. Ini adalah menu bar. Yang kedua itu ada toolbar. Dari ini, yang gambar toolbar. Sampai sini, ini namanya toolbar. Kemudian ada yang namanya palette. Ini palette. Dan ini adalah lembar kerja atau workset. Ya, ini lembar kerja. Praktik yang kedua yaitu operasi aritmatika dasar pada Maple. Untuk yang pertama itu ada yang namanya penjumlahan. Contohnya adalah 123 ditambah 21. Kemudian kita enter. Nah, terus ada yang namanya pengurangan. Misalnya adalah 234 dikurangi 5. Enter. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pembagian. 21 dibagi 7. Enter. Terus ada yang namanya perkalian. Contohnya adalah 21 dikali 4. Enter. Kemudian ada yang namanya bentuk akar. Kalau bentuk akar kita bisa menggunakan SQRT, terus tanda kurung. Misalnya 25 ya. Terus enter. Nah, kayak gitu. Atau juga SQRT tanda kurung 5. Ini kalau kita mau buat bentuk akar. Nah, kayak gini. Kemudian ada yang namanya bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat kita pakai yang ada tanda topi gitu loh. Contohnya itu apa ya? 4 pangkat 3. Enter. Nah, kayak gitu. Praktik yang ketiga yaitu perintah dasar pada Maple. Untuk yang pertama yaitu harga mutlak. Saya akan membuat harga mutlak X menggunakan ABS, kemudian X, kemudian enter. Nah, kayak gini. Kemudian ada tak hingga, kita menggunakan infinity, enter. Kemudian ada yang namanya faktorial, contohnya itu adalah 4 faktorial, enter. Kemudian ada yang namanya imajiner, kalau misalnya bilangan imajiner kita pakai huruf I besar, kemudian pangkat, kuadrat, enter. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan eval. Eval ini untuk kayak substitusi, tapi bukan substitusi, ya sejenis substitusi. Kita menggunakan eval, X pangkat 2, kemudian min Y pangkat 2, ini contohnya. Kemudian kita mau memasukkan nilai X itu sama dengan 2. Kemudian tanda kurung tutup, kemudian enter. Nah, jadi kayak gini. Kemudian kita eval. Ya, eval ini masih eval. Jadi kalau misalnya ada bentuk pecahan, misalnya 3/2, bukan, 6/8 semisal, nanti hasilnya juga pecahan kalau kita menggunakan eval. Nah, kayak gini. Tapi kalau kita menggunakan eval, ada F-nya, kemudian 6/8, nanti akan menghasilkan bilangan desimal. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kalau kita mempunyai suatu persamaan, kemudian kita mau menyelesaikan persamaan itu, kita menggunakan solve. Kemudian tanda kurung, semisal ada sin X itu sama dengan berapa ya? 1 per akar, berarti SQRT akar 2, semisal gitu. Nah, kita mau menentukan nilai X-nya, berarti tinggal koma, enter X. Kemudian enter. Kemudian enter. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah pi/4 gitu. Kemudian kalau semisal kita pakai ada yang namanya F solve, kita menggunakan persamaan yang sama saja ini. Di copy, paste gitu. Di mana nanti hasilnya itu jadi koma-koma gitu loh. Nah, itu tuh kita pakai nilai X-nya itu pakai kayak interval gitu. Kita misalkan intervalnya dari 2 sampai 3. Jadi kalau sampai kita menggunakan titik 1 terus 3 gitu. Terus kita pakai kurung tutup, enter. Nah, kayak gini nanti hasilnya koma-koma gitu. Kemudian ada yang namanya modulo. Misalnya saya akan membuat A modulo B. Jadi A, enter, modulo B, enter. Kemudian kalau semisal kita mau mensubstitusikan suatu persamaan, kita pakai SU subs gitu. Kita misalkan mau mensubstitusikan X sama dengan 2, koma kita masukkan persamaannya. Semisal persamaannya itu adalah X kuadrat plus 2X min 3. Tanda kurung, terus kita enter. Nah, nanti jadi kayak itu loh, disubstitusikan kayak gitu. Nanti hasilnya 5. Kemudian kita masuk ke simplify. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan, simplify, nanti kita disederhanakan gitu loh. Contohnya, bentar, di copy aja. Kemudian dibagi X min 1, misal. Terus kita kurung, terus enter. Jadi kayak menyederhanakan bentuk gitu loh. Kemudian ada yang namanya faktorisasi. Ya,
faktorisasi, semisal faktor, kemudian kita masukkan bentuknya, pasta gitu nanti akan terfaktorkan gitu loh, nih. Nah, kayak gini. Kemudian ada yang namanya explan. Explan itu kayak menjabarkan gitu loh. Contohnya explan apa ya? Sin A plus B. Ya, gitu. Kemudian kita enter nanti jadinya. Nah, gini, explan itu kayak menjabarkan gitu loh. Praktik yang keempat yaitu operasi fungsi dasar pada Maple. Untuk yang pertama itu ada eksponensial, kita pakai EXP. Kita pakai eksponensial X gitu ya, nanti akan menghasilkan, nah gini. Kemudian ada yang namanya X dengan bilangan pokoknya adalah 10, jadi kita pakai logaritma X gitu, enter. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau buat logaritma X, tapi bilangan pokoknya itu selain X, misalnya kita A, kita pakai kayak gini, A, kemudian X gini, enter. Nah, nanti jadinya kayak gini. Kemudian kita masuk ke trigonometri. Trigonometri itu ada sin X, kemudian cos X, tan X, enter. Terus ada kotangen cot X, ada sekan X, kemudian ada kosekan X, enter. Kemudian ada inverse trigonometri, kita pakai ARC sin X gitu, kemudian enter, dan seterusnya. Cos X, enter, tan X, enter, dan seterusnya. Itu untuk inverse trigonometri. Kemudian ada yang namanya fungsi hiperbolik, jadi tinggal ARC sin H gitu, tambah H di belakangnya, terus ada X-nya, dan seterusnya. ARC cos H X, ARC tan H X gitu. Itu untuk fungsi hiperbolik. Kemudian ada yang namanya radian. Radian itu kita pakai P, enter. Ya, gitu. Praktik yang kelima yaitu menggambar fungsi dua dimensi. Yang pertama kita tulis persamanya dulu. Misal saya pakai 2 sin 2x, enter. Kemudian kalau misalnya mau buat grafik, kita pakai plot dari persamaannya itu, enter. Nah, ini kan warna dasarnya merah ya. Kalau misalnya kita mau ganti warna, koma, color, green. Misalnya aku mau warna hijau jadi green ya, terus enter. Nah, gitu. Terus kalau misalnya kita mau pakai batas-batas, nanti kita tinggal di sebelah sini, nanti enter. Batas misalnya, batasnya itu karena sini simbolnya X, kita pakai X ya. Batasnya itu dari 0 sampai titik 2 titik, terus sampai 2 pi, misal 2 pi, 2 pi. Kemudian koma, enter. Nah, gitu. Nah, kalau semisal biar letak titik-titiknya itu jelas gitu ya, kita pakai di bawah, di belakangnya ini pakai green line. Grid line. Nah, gitu. Kalau semisal kita mau menjadikan dua grafik sekaligus dalam satu bidang kartesius, pertama itu kita harus menuliskan fungsinya, dua fungsi grafik itu dengan cara, misalnya fungsi A, terus titik 2 terus sama dengan, terus kita tulis plot, tulis fungsinya, misalnya kita sin X, yang titik 2. Jadi untuk yang A, yang B, fungsi yang B, sama dengan plot cos X. Kemudian titik 2. Nah, kalau mau buat grafiknya, kita pakai perintah with plots. Enter. Nah, kita cari display. Copy saja, kemudian tulis ini. Kita panggil A dan B-nya. Koma B. Kemudian enter. Nah, kalau misal kita mau mengganti warna dari salah satu grafik ini biar kita bisa membedakannya, dengan cara gini, ini, koma, color. Misal kita mau warna kuning, berarti yellow. Kemudian kita enter di bagian display-nya di sini, enter. Nah, gitu. Kemudian kalau misal biar terlihat apa titik-titiknya terlihat jelas, kita koma, grid line, enter. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih access, sama dengan box. Seperti ini. Kalau mau lebih jelas lagi, kita pencet ini, terus pencet ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misal kita nggak mau ada bidang kartesiusnya, kita tinggal diganti non, enter. Nah, jadinya seperti ini. Praktik yang keenam yaitu menggambar fungsi tiga dimensi. Caranya itu yaitu dengan cara kita pakai plot 3 dimensi, kemudian kita tulis persamaannya 2 sin 2x, kemudian kita batas dari sumbu X dan sumbu Y.
Sumbu X kita pakai batas dari 0 sampai 2pi. Dan juga sumbu Y dari 0 sampai 2pi. Kemudian enter. Nah, dari grafik 3 dimensi ini, kita bisa putar-putar. Praktik yang ketujuh yaitu limit, turunan, dan integral. Untuk yang pertama yaitu limit ya teman-teman. Jadi kita tulis limit. Kita masukkan fungsinya semisal 2x min 1 dibagi x kuadrat min 3x plus 4. Dimana limitnya itu mendekati 1 ya. Jadi sama dengan 1. Kurung, kemudian enter. Nah, seperti itu. Ada juga cara lainnya yang lebih gampang, tinggal pencet ini. Terus x mendekati A-nya diganti 1. Fungsinya ini kita ganti ini. Nah, gitu. Kemudian kita enter. Nah, kalau misalnya kita mau cari lebih jelasnya langkah-langkahnya gitu, kita bisa pakai with student kalkulus 1. Bentar. Kalkulus 1. Enter. Kalkulus 1. Oh ya, kurang tutup. Nah, kemudian kita cari limit tutor. Nah, ini limit tutor. Kita copy saja, kemudian kita enter, dan kita tulis nganu dan enter. Sebentar ya, teman-teman. Nah, kemudian kita tulis persamaannya di sini, persamaan. Fungsinya di sini. 2x min 1 dibagi x pangkat 2 min 3x plus 4 mendekati 1. Oh ya, tanda kali, star. Kemudian kita all step. Bentar. Nah, kemudian kita close. Nah, akan muncul penyelesaiannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke, ini kalau kita mau cari turunan, kita pakai diferensial ya. Terus kita tulis fungsinya. Semisal 7x min 2 dibagi x plus 1. Semisal gitu. Kemudian kita di mana ini terhadap fungsi x ya, jadi enter. Nah, terus kita bisa juga pakai dar. Nah, ini x-nya sudah benar, fungsinya tinggal ditambah fungsinya ini. Tambahkan copy. Nah, enter. Nah, gitu. Terus kalau misalnya mau cari langkah-langkahnya, kita pakai with start dan kalkulus 1, ditulis dulu di sini. Enter. Kemudian kita cari different mana ya? Div tutor. Nah, kita cari ini. Pakai ini. Copy. Paste. Kemudian kita, nah, ini terus enter. Tunggu. Nah, kita tulis fungsinya 7x berarti 7 kali x min 2. Kemudian turun tutup. Dibagi x plus 1. Di mana variabel x kemudian star. Nah, kayak gini. Kemudian kita all step. Sebentar. Kemudian kita close. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah sih. Dan yang terakhir itu adalah integral. Nah, kalau integral itu kita pakai in. Terus kita tulis fungsinya semisal 1 per x pangkat 2. Kemudian kita tulis batasnya. Batas atasnya itu x dari berapa ya? Min 1 sampai 1 juga. Min 1. Kemudian enter. Enter. Oh, hasilnya tak hingga ternyata. Coba kita pakai cara lain. Nah, ini. Hasilnya di kopas saja. Paste itu. Dan ini batas atasnya itu dari batas bawahnya min 1. Enter. Nah, kalau misalnya kita mau tahu langkah-langkahnya, kita bisa pakai ini. With start dan kalkulus 1. Copy saja. Kemudian kita enter, kita cari integral tutor. Nah, ini. Nah, paste. Enter. Bentar lagi. Nah, kita tulis persamaannya. Fungsinya 1 dibagi x pangkat 2 dari min 1 sampai 1 star. Kemudian all step. Oh, cuma kayak gini. Terus close. Praktik yang ke-8 yaitu pendekatan integral Riemann. Langkah yang pertama kita nulis with start dan kalkulus 1. Kemudian enter, kemudian kita pilih Riemann sum. Kemudian kita tulis fungsi yang mau dibuat. Kemudian ditulis batasnya mau berapa sampai berapa. Di sini min 1. Kemudian kita pilih partisinya. Partisinya itu ada 20. Metodenya yang kita gunakan itu
pakai titik yang paling kiri dulu aja, berarti left, terus output-nya, output-nya itu adalah hasilnya, jadi value. Kemudian kita enter. Nah, untuk mencari bentuk desimalnya kita pakai evolve, pakai tanda ini, terus enter. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau cari bentuk bentuk grafiknya, di output-nya ini diganti plot. Nah, itu enter. Nah, seperti itu. Kemudian kalau semisal dari kiri, dari kanan kita milih titik dari yang paling kanan, berarti right. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya segini. Right, kita enter. Kemudian ini juga enter. Ini juga enter. Nah, itu. Terus kalau semisal kita mau pilih titik tengah, pilih titik tengah berarti kita pakai midpoint. Enter. Nah, kita panggil enter. Nah, segitu. Kita enter. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau semisal kita mau pilih titik yang paling besar, itu kita pakai upper. Enter. Upper. Enter. Oh, tidak bisa ternyata. Coba kalau titik yang paling kecil lower. Oh, nggak bisa ternyata, teman-teman. Tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Kayak gini aja sih. Terus kalau misalnya outputnya ini kita mau bentuknya itu kayak jumlah kita pakai sum. Enter. Nah, ini. Nah, gitu. Terus kalau semisal mau bentuknya animasi, kita pakai animation. Enter. Oh, mana ini? Nah, animasinya bentuknya seperti ini. Praktik yang ke-9 yaitu menggambar dan menentukan volume benda putar. Itu ada soal di mana kita disuruh menentukan volume benda putar yang terjadi di daerah antara dua kurva yang mengelilingi sumbu X, di mana interval X-nya itu antara 0 sampai 4. Jadi ada fungsinya itu adalah bentuknya fungsi. Misalnya fungsi fx-nya itu adalah akar dari XSQ RT 2X. Dan enter. Kemudian untuk yang fungsi yang kedua itu ada X. Enter. Maka penyelesaiannya itu adalah 2X pangkat 1/2 itu sama dengan X. Dan enter. Nah, ini penyelesaiannya. Kemudian kita mau cari bentuk, kita pakai volume of ini. Kemudian kita tulis fx, gy, gx. Kemudian batasnya itu antara 0 sampai 4. Outputnya ini berupa grafik, jadi plot. Terus aksisnya itu horizontal. Kemudian enter. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita mau cari volumenya, volume dari ini kita tinggal volume integral dari P dikali f x kuadrat dikurangi gx kuadrat. Kuadrat. Karena kuadrat. Nah, karena batasnya x itu antara seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.